di kegiatan YKK Berbagi, Almi Talks episode yang ke-7 dengan judul Jejak Perempuan di Ladang Perubahan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tania Calista dan aku sebagai penerima beasiswa Bestari tahun 2025. Kali ini aku sebagai Master of Ceremony yang akan memandu dan menemani sahabat kakak pada kegiatan Almi Talks episode yang ke-7 yang dilaksanakan oleh Yayasan Kalbe. Oke, namun sebelum itu sahabat kakak, mungkin sahabat kakak masih ada yang penasaran. Sebetulnya YKK Berbagi itu kegiatan apa sih gitu ya? Oke, YKK Berbagi itu adalah kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Kalbe. Ia adalah organisasi filantropi independen yang didirikan pada tahun 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan sejak tahun 2011. Kami sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA sampai SMK ke perguruan tinggi pula lebih dari 1.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena organisasi kami percaya bahwa kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan. Sehingga kami tak hanya beasiswa, kawan-kawan. YKK juga memiliki berbagai program pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, YKK Berbagi Almi Talks ini adalah program terbaru dari YKK. Melalui program ini, YKK ingin memberikan ruang bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus untuk berbagi pengalaman perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua nih, sahabat kakak. Jadi pasti akan seru banget dan memberikan banyak sekali manfaat untuk kita, gitu ya. Nah, hal ini juga selaras ya, kawan-kawan, dengan tagline dari YKK, yaitu berdaya, berkarya, dan berbagi. Nah, sahabat kakak, pada hari ini alumni yang akan ngobrol bareng kita merupakan penerima beasiswa Bakti Tani 2022 dan beasiswa Bima 2019. Beliau adalah Kak Sofia Mikael Hidayat dan Kak Paula Flora. Halo kakak-kakak semuanya. Kak Mikai, Kak Miki, sorry, dan Kak Flora. Apakah sudah ada di sini? Halo, halo, selamat Halo, malam. selamat Halo, malam. selamat malam. Gimana nih kabarnya? Mungkin dari Kak Flora dulu. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Sehat? Halo, puji Tuhan, kabarnya sehat dan baik. Nah, oke, baik. Gimana kalau dari Kak Miki? Apakah sehat, Ya, Mika? alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat ngisi kali ini. Sebenarnya agak gak enak badannya karena kan belakangan ini cuacanya agak ini ya, kadang panas, kadang hujan. Buat alhamdulillah fine aja dan masih bisa gabung di acara Alumni Talks episode 7 ini. Alhamdulillah. Oke, Kak. Semoga untuk Kak Miki cepat sembuh ya, Kak. Tapi untuk hari ini, walaupun mungkin agak meriang gitu ya bahasanya, masih aman, Kak, untuk berbagi dengan kawan-kawan? Aman, aman, aman aja. Oke, terima kasih atas responnya Kak Miki dan Kak Flora. Nah, sahabat kakak, di episode yang kali ini, kita akan menelusuri kisah para perempuan yang tak hanya menanam benih di tanah nih, kawan, tapi juga menanam perubahan di tengah masyarakat. Nah, kali ini di episode yang ke-7, berjudul Jejak Perempuan di Ladang Perubahan, merupakan sebuah tema yang mengajak kita untuk melihat kira-kira bagaimana ya peran perempuan untuk ikut menumbuhkan masa depan pertanian Indonesia. Nah, selama ini pertanian sering dianggap sebagai urusan petani atau dunia yang jauh dari kita. Padahal pertanian itu sejatinya adalah ruang yang terbuka bagi siapapun. Dan disinilah muncul gagasan tentang pertanian inklusif yang melibatkan banyak pihak, mulai dari anak muda, perempuan, hingga masyarakat umum untuk berkolaborasi demi keberlanjutan pangan dan lingkungan. Nah, kita juga akan mendengar kisah nyata dari sosok perempuan yang luar biasa yang membuktikan bahwa dunia pertanian itu bukan hanya milik laki-laki, tapi dari perjuangannya yang menembus batas, menempuh pendidikan, hingga berperan langsung sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman di Nusa Tenggara Timur. Ia akan menjadi bukti nyata bahwa perempuan juga bisa jadi agen perubahan di sektor agrikultur. Jadi sahabat kakak, siapkan diri Anda untuk terinspirasi oleh dua sosok hebat yang kali ini, yang akan membawa kita untuk melihat pertanian dari sisi yang lebih dekat, lebih manusiawi, dan tentunya lebih
inklusif. Inilah jejak perempuan di ladang perubahan. Yuk, sahabat kakak, kita sambut dengan semangat dan tepuk tangan yang meriah. Oke. Nah, kawan, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutupan dan dokumentasi bersama. Oke, kawan-kawan, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke sesi yang pertama dengan tema pertanian inklusif untuk semua. Kali ini kita akan bersama Kak Sofia Mikael Hidayat yang akrab disapa Kak Miki. Beliau berasal dari Blora, Jawa Tengah, dan saat ini menempuh studi di UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Agribisnis. Kak Miki juga merupakan penerima beasiswa Bakti Tani tahun 2022 dan aktif sebagai asisten praktikum di kampusnya. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman magang di bidang digital marketing dan agribisnis dengan ketertarikan khusus pada bagaimana dunia pertanian bisa dikomunikasikan secara kreatif dan inklusif melalui media digital. Nah, berbagai prestasi pun telah diraih ya kawan, mulai dari Duta GMD Blora tahun 2020 dan urutan kedua Best Paper Seminar Nasional hingga juara lomba video dan film pendek tingkat kabupaten. Nah, melalui pengalaman dan perjalanannya, beliau juga menunjukkan bahwa pertanian itu bukan hanya urusan petani, tapi ruang kolaborasi untuk semua orang. Nah, setelah kita dengar nih banyaknya pengalaman dari Kak Miki, aku pengen coba langsung persilakan kepada Kak Miki untuk sharing ilmunya kepada kawan-kawan semua. Oke, terima kasih Tania. Jadi sebetulnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kenalin, panggil aja aku Miki. Jadi seperti yang udah dijelasin tadi, aku sekarang masih berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, jurusan Agribisnis. Dan kali ini aku akan menyampaikan berbagai apa ya istilahnya insight baru mungkin untuk kalian tentang pertanian inklusif. Jadi pertanian inklusif adalah bagaimana pertanian itu bisa fit atau bisa relevan di semua kalangan. Itu siapapun kamu, mau perempuan, mau laki-laki, mau anak-anak, mau remaja dewasa, tetap bisa masuk di dunia pertanian. Nah, mungkin teman-teman akan aku lemparkan satu pertanyaan nih. Menurut kalian kira-kira pertanian itu urusannya siapa sih? Tapi sebelum menjawab ini teman-teman, kita itu perlu tahu cakupannya pertanian itu sebenarnya seluas apa, seperti apa aja gitu. Apakah pertanian itu cuma ada yang ada di lahan gitu? Jadi di sebuah sawah seperti di gambar yang paling kiri, di sebuah sawah yang lebar, kemudian orang-orang di situ menanam padi ataupun menanam jagung ataupun menanam tanaman-tanaman perkebunan seperti tebu, kopi, coklat dan lain sebagainya. Apakah cuma itu saja? Atau pertanian juga bisa seperti di beberapa daerah di Indonesia ataupun di luar negeri sana yang lahannya mungkin ratusan hektar, kemudian untuk memupuknya ataupun memberi pestisidanya itu harus pakai pesawat atau agriculture aviation, atau sebuah perusahaan nih, sebuah perusahaan multinasional yang mengembangkan aneka macam peralatan pertanian dan juga benih-benih pertanian. Atau ataukah pertanian itu ada di sekitar kita? Jadi kayak mungkin tetangga kita, saudara kita, atau bahkan kita sendiri mungkin di depan rumah itu punya tanaman-tanaman yang bisa diambil hasilnya. Mungkin buah seperti belimbing, jambu, atau mungkin mangga, ataupun seperti sayur-sayuran seperti tomat, cabai, dan lain sebagainya. Jadi pertanian itu sebenarnya ya ini semua mulai dari yang di lahan, baik itu yang lahannya kecil, seperti yang kebanyakan di Indonesia itu petani itu lahannya memang kecil-kecil ya teman-teman. Jadi kayak hampir sebagian besar petani itu lahannya di Indonesia itu di bawah 1 hektar, dan itu petaninya disebut petani gurem.
Itu istilah yang sudah baku di BPS, teman-teman bisa search gitu ya, kayak GUREM, GUREM. Itu adalah istilah yang digunakan BPS untuk menyebut petani-petani yang lahannya di bawah 1 hektar. Kemudian yang gambar kedua itu adalah pertanian yang ini, yang sudah skalanya sudah skala besar gitu, yang sudah skala industri tapi masih di lahan gitu. Nah, yang gambar ketiga itu adalah industrinya itu sendiri, industri yang secara langsung mengelola berbagai macam kebutuhan ataupun mengelola berbagai macam hasil pertanian, seperti Cargill. Itu merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat atau US. Kemudian yang di gambar paling kanan sendiri itu adalah pertanian yang biasanya kita lakukan sendiri gitu di rumah. Mungkin ada bisa hidroponik atau kalau yang persis di gambar ini itu namanya tabulam pot, yaitu tanaman buah dalam pot. Ini semua adalah pertanian. Dan karena pertanian itu cakupannya seluas itu, maka urusan pertanian itu tentu saja urusan kita semua. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok pertanian itu bisa jadi urusan kita semua? Jawabannya ini teman-teman. Mau semaju apapun zaman, semua orang itu pasti butuh makanan. Karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok dari manusia. Kebutuhan pokok manusia kan ada 3 ya teman-teman. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Dan makanan atau pangan itu adalah salah satunya. Jadi selama manusia itu masih ada di dunia, semua orang pasti butuh makan. Dan karena semua orang butuh makan, maka masalah pangan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Dan bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap pangan yang eh, kita butuhkan setiap harinya? Tentu ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan gitu. Eh, Mungkin di sini teman-teman semua rata-rata bisa jadi mahasiswa ataupun pekerja ataupun masyarakat pada umumnya lah. Di sini mungkin aku akan mencontohkan beberapa hal yang sudah aku lakukan sebagai bentuk tanggung jawabku untuk peduli tentang masalah pangan. Di gambar yang paling kiri, itu adalah proyekku bersama teman-temanku yang bekerja sama dengan BPP atau Balai Penyuluh Pertanian. Ini di daerah Taman, Sidoarjo. Jadi waktu itu permasalahannya adalah karena sedang ada program hidroponik yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK, itu mereka salah satu hasil panennya itu adalah sawi ya teman-teman. Nah, sawi ini karena ada banyak banget, ibu-ibu ini udah mulai bosen gitu loh. Sawi ini diapain sih? Masa cuma ditumis aja atau dibikin sayur aja? Kira-kira dibikin apa ya, Mbak? Gitu. Akhirnya aku sama teman-temanku punya ide buat bikin sawi itu menjadi cendol, teman-teman. Mungkin teman-teman agak-agak aneh ya. Wah, sawi kok dibikin cendol kok bisa kok bisa? Bisa teman-teman. Jadi kayak kami mengambil saripati sawi, kemudian itu digunakan sebagai substitusi pewarnanya. Jadi kami menggunakan saripatinya itu jadi cendolnya itu hijaunya bukan gara-gara daun pandan atau gara-gara pewarna, tapi kita pakai saripati sawinya waktu itu jenis sawi pakcoy kalau nggak salah. Jadi tetap bisa diminum seperti cendol biasanya, tapi itu bahannya dari sawi. Kemudian yang kedua itu aku pernah magang di salah satu perusahaan agribisnis obat dan pangan. Jadi di situ kami mengetahui bagaimana sih bahan hasil pertanian itu diolah, tapi eh, bukan cuma di pengolahannya saja, tapi kita juga tahu manajemen di dalam perusahaannya itu seperti apa aja. Mulai dari accountingnya seperti apa, manajemen SDM-nya seperti apa, sampai pergudangannya seperti apa, kita juga belajar di sana. Karena mungkin kita kepikiran kalau oh paling perusahaan besar itu gini 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 gini, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kayak ada banyak sekali proses rumit di dalam sana dan itu melibatkan banyak sekali tenaga kerja. Kemudian proyek yang paling baru itu aku ada di yang paling kanan ya. Jadi yang paling kanan itu sebenarnya proyek dosen aku, proyek pengabdian dan aku sedikit terlibat di dalamnya dan itu adalah proyek penanaman anggur di dalam greenhouse. Jadi itu melibatkan banyak sekali orang. Jadi di satu RT itu kebanyakan penghuninya itu merupakan eh, apa ya pembudidaya anggur dan di situ dijadikan satu kemudian diajak untuk membuat greenhouse yang mana itu nantinya akan menjadi lebih efektif untuk pembudidayaan anggurnya dan itu juga menggait perusahaan yang ada di sekitarnya
Yang mana jadi kayak program itu jadi bentuk CSR tapi itu programnya join gitu. Jadi ada dari perusahaan, ada dari warga setempat, tapi ada juga dari sivitas akademik seperti itu. Nah, di jurusanku sendiri teman-teman, jurusanku kan agribisnis ya. Agribisnis itu kami tidak hanya mengurus pertanian yang ada di lahan, tapi bagaimana pangan itu nanti bisa sampai ke piring kalian. Jadi mungkin kalau sistem utamanya nih, pangan itu panjang sekali. Mulai dari persiapan lahannya, seperti kayak di suatu lahan nih misalkan, ini kandungan tanahnya seperti apa, cuacanya seperti apa, benih yang cocok bagaimana, alat-alat yang dibutuhkan apa aja, itu kami turut andil untuk apa ya, istilahnya memanage hal-hal di dalamnya. Kemudian proses pembudidayaannya. Jadi mulai dari tanam, perawatannya seperti apa, sampai panennya bagaimana. Kemudian ada juga proses distribusi dan penyimpanan. Jadi kayak tanaman kan ada banyak sekali dan itu tentu saja masa simpannya beda-beda. Jadi kayak proses distribusi dan juga penyimpanan setiap tanaman itu berbeda-beda dan harus benar-benar diperhatikan dengan baik gitu. Karena kalau tidak disimpan dengan baik tentunya akan menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun ekologis bahkan karena menyebabkan limbah yang apa ya istilahnya menyebabkan limbah yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan. Kemudian setelah pangan itu didistribusikan dan disimpan, panganan itu selanjutnya diolah, teman-teman. Diolah ada yang diolah untuk jangka pendek atau pengolahan langsung untuk secara langsung dimakan ataupun untuk jangka panjang. Seperti contohnya di situ ada makanan awetan yang mungkin panganan olahan awetan seperti kayak selai, kemudian ada keripik, buah dan lain sebagainya. Itu untuk memperpanjang masa simpan juga menambah variasi atau diversifikasi pangan biar orang yang makan itu nggak bosen gitu. Sampai akhirnya makanan itu bisa sampai ke kita gitu. Nah, di dalam proses ini juga itu ada proses-proses pendukung lainnya gitu. Mungkin seperti lembaga keuangan yang mungkin membantu petani-petani untuk menyiapkan modalnya atau lembaga pemasaran yang mungkin membantu memasarkan produk-produk olahan. Ada juga lembaga pendidikan yang membantu menyiapkan SDM di dalam sebuah sistem pertanian ataupun lembaga-lembaga lainnya yang mengambil peran di sini meskipun mungkin caranya tidak langsung gitu. Nah, eh, karena ketahanan pangan itu menjadi tanggung jawab kita semua, kita sebenarnya menghadapi satu tantangan yang sekarang sangat nyata, teman-teman, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita hindari, tapi sebenarnya bisa disiasati. Nah, ini juga mempengaruhi banyak sekali sektor dan salah satunya pertanian gitu. Nah, di sektor pertanian ini mungkin aku sedikit mengambil tema ini untuk aku jadikan skripsiku. Jadi kayak bagaimana perubahan iklim itu menjadi tantangan yang sangat penting, menjadi tantangan yang sangat urgent agar petani-petani di Indonesia dan khususnya di wilayahku di Blora itu bisa apa istilahnya kayak menanggulangi gitu. Seperti di sini kan ada masalah yang hadir itu seperti kekeringan, kemudian kebanjiran, ketika musim hujan jadi kebanjiran, itu gimana sih caranya disiasati agar pertanian itu tetap bisa berjalan dan ketahanan pangan itu bisa tetap terjaga. Seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit banyak dari yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Jadi mungkin ada satu pesan, selama manusia itu masih bertahan di dunia, pertanian adalah hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Jadi bagaimanapun nanti bentuknya, semodern apapun zamannya, jika kita masih membutuhkan panganan dan masih ada sesuatu yang dibudidayakan untuk dimakan, maka pertanian itu akan selalu ada. Mungkin begitu saja dari aku. Terima kasih akan aku kembalikan kembali ke MC.
Wow, sahabat kakak, luar biasa banget ya materi dari Kak Miki barusan. Oke, terima kasih banyak Kak Miki sudah membuka mata kita semua ya, bahwa emang pertanian itu bukan cuman soal petani yang ada di sawah ya Kak, tapi juga tentang gimana semua orang itu bisa ikut terlibat di dalamnya. Nah, kawan-kawan, dari penjelasan Kak Miki, kita jadi tahu bahwa pertanian inklusif itu bisa jadi luang kolaborasi yang seru dan pastinya juga bermakna ya kawan. Di mana anak muda, perempuan, dan masyarakat umum bisa sama-sama berkontribusi untuk masa depan pangan yang lebih baik. Sorry sahabat. Oke, nah sahabat kakak, boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Miki. Oke. Sekali lagi aku ucapkan untuk Kak Miki, thank you so much atas materinya ya Kak. Oke. Nah, sahabat kakak, setelah tadi kita mendengar ya tentang pentingnya pertanian yang inklusif untuk semua. Sekarang kita akan beralih ke cerita yang gak kalah menarik. Kali ini datang dari sosok perempuan tangguh yang membuktikan bahwa dunia pertanian itu bukan cuma milik laki-laki. Nah, mari kita dengarkan bersama nih ya kisah inspiratif dari Kak Paula Flora yang kali ini akrab disapa Kak Flora dalam materi yang berjudul Cerita Perempuan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman dari NTT. Nah, Kak Paula Flora, ia adalah sosok perempuan tangguh dari Nusa Tenggara Timur, kawan. Beliau merupakan lulusan S1 Agroteknologi Universitas Nusa Cendana dengan IPK 3,83 dan kini bekerja sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan di Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat. Nah, Kak Paula juga pernah menjadi duta bahasa NTT di tahun 2022, serta mengikuti berbagai program pengembangan diri seperti pertukaran mahasiswa merdeka dan program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat. Nah, perjalanan beliau itu membuktikan ya, bahwa perempuan itu juga bisa berperan besar di dunia pertanian. Bahkan di dunia yang selama ini kita kira masih dominan oleh laki-laki. Nah, untuk Kak Flora, sudah hadir ya Kak? Sudah, Kak, sudah. Oke, siap. Kak Flora sudah siap untuk membagikan materi dengan teman-teman? Sangat siap dong tentunya. Oke, kita silakan langsung Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Flora dan saat ini bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat seperti yang Kakak MC tadi sudah jelaskan. Dan seperti yang Kak Miki sudah jelaskan sebelumnya di bagian akhir dari penjelasan tadi bahwa selama manusia masih hidup di muka bumi, maka pertanian tidak akan pernah hilang. Dan seperti itu jugalah kisah saya, kenapa saya bisa saat ini bekerja sebagai eh, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, tentu berangkat dari cerita-cerita yang menjadi motivasi dasar saya bagaimana saya bisa memilih di jurusan tersebut. Dan pada saat di layar ini terlihat eh, seperti apa tempat dan saya bekerja seperti itu di pengendali organisme pengganggu tumbuhan seperti itu. Oke, di sini saya ingin melanjutkan tentang bagaimana sih perjalanan dan motivasi berkarir saya sebagai perempuan di bidang agriculture. Dan tentu hal ini berasal dari saya hidup di Kecamatan Lembor di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang notabene Kabupaten Manggarai Barat itu mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, khususnya di kecamatan saya, di Kecamatan Lembor itu memiliki hamparan persawahan yang sangat luas, dan itu merupakan sebuah kecamatan yang menjadi kecamatan terbesar untuk memberikan hasil panen padi seperti itu. Dan eh, sedikit cerita bagaimana dulu awal saya masuk di dunia pertanian ini. Pertama, eh, saya hidup di Kecamatan Lembor yang luas hamparan sawahnya itu sangat besar seperti itu. Terus saya juga berangkat dari orang tua yang memiliki pekerjaan sebagai seorang petani.
hidup di dalam masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani, terus luas hamparan itu sangat-sangat besar, apalagi sebagai kecamatan yang memiliki sumbangsi yang sangat besar untuk memberikan pasokan pangan di kabupaten saya itu, tentu saya memiliki tanggung jawab gitu. Seperti apa tanggung jawab saya? Saya melihat ketika saya turun di sekitar masyarakat, terus juga ikut ke lahan sawah milik orang tua saya, di situ saya menemukan beberapa permasalahan seperti itu. Permasalahan itu menyangkut tentang organisme pengganggu tanaman seperti itu. Yang nanti kalau misalnya hal ini tidak dicegah, itu otomatis mengganggu produktivitas dari tanaman seperti itu. Di sini saya bertanya-tanya dalam hati, kira-kira hal ini tuh bagaimana cara pengendaliannya seperti itu. Tetapi mungkin karena masih terbilang belum terlalu mengenal tentang dunia pertanian, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan saya tentang organisme pengganggu tanaman yang belum sempat terjawab seperti itu. Dan juga saya mengetahui bahwa di kabupaten kami, di Kabupaten Manggarai Barat, yang notabene sebagai eh, apa ya, kota super premium kan di Labuan Bajo, itu tentu banyak wisatawan-wisatawan dari luar yang ingin berkunjung di tempat kami. Tetapi tentu dengan adanya hal ini, kita harus mempersiapkan juga dong pasukan pangannya seperti apa. Dan hal ini saya mencari tahu seperti apa petugas pengamat hama di kabupaten kami ternyata masih cuma satu orang saja seperti itu. Jadinya, wow, berarti dengan adanya eh, permasalahan di lahan kami di pertanian, tetapi eh, jumlah pengamat hamanya itu cuma satu orang saja seperti itu. Dan saya memiliki keinginan seperti itu untuk lanjut ke sana. Tetapi sedikit cerita. eh, itu merupakan salah satu motivasi saya kenapa saya harus memilih di bidang pertanian. Yang kedua, mungkin dulu saat awal-awal tamat-tamat SMA begitu, saya memiliki impian juga untuk masuk di kedokteran seperti itu. Kedokteran, tetapi uh, sedikit cerita, sedikit cerita pada saat SMA dulu, bagaimana eh, Yayasan Kokalbe datang untuk bermitra dengan sekolah kami di SMA dulu di Labuan Bajo, dan di situ saat kami masih kelas kelas 2 SMA, eh, Ibu Neti sebagai perwakilan dari Yayasan Kokalbe memberikan informasi kepada kami bahwa nanti kalau misalnya kalian semester sekarang mengejar dan mempertahankan nilai kalian ataupun meningkatkan nilai kalian, berarti kalian di kelas 3 nanti berhak untuk mengikuti seleksi beasiswa Bima seperti itu. Dan di situ ada semangat tersendiri dalam diri saya. Wow, ini kesempatan emas untuk kami. Pertama, tentu kalau misalnya saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut, saya pasti meringankan beban finansial untuk kedua orang tua saya. Seperti itu. Yang kedua, saya bisa menunjukkan kepada diri saya sendiri bahwa ternyata saya bisa mencapai hal tersebut. Seperti itu. Dan eh, mendengar informasi tersebut dari Ibu Neti saat kelas 2 SMA, itu menjadi motivasi tersendiri untuk diri saya bahwa saya harus bisa mempertahankan nilai saya ataupun meningkatkannya agar nanti saya bisa menjadi salah satu kandidat yang bisa mengikuti seleksi beasiswa Bima. Dan kebetulan saat kami, mungkin sekarang teman-teman yang beasiswa-beasiswa terbaru, misalnya Bestari atau apapun itu, seleksi beasiswanya mungkin saat sudah masuk semester 1, semester 3 ataupun semester 5, ataupun mungkin semester yang untuk jenis-jenis beasiswa lainnya. Tetapi kami punya waktu itu setelah sudah ada informasi saat kelas 2 SMA dan saat kelas 3 kita bisa mengikuti seleksi seperti itu. Dan dalam perjalanan waktu pun mereka Ibu Neti datang lagi ke sekolah kami untuk memberikan seleksi. Di situ saya saya sangat percaya diri bahwa saya bisa mengikuti seleksi ini karena nilai saya memenuhi memenuhi persyaratan mereka seperti itu. Dan setelah mengikuti seleksi, uh, sekolah kami memberikan apa? Mendapat tambahan jurusan untuk bisa mengambil kuliah seperti
jurusan farmasi dan kedokteran. Dan saat itu saya benar-benar dilema antara memilih jurusan pertanian atau jurusan kedokteran. Kalau jurusan pertanian itu berarti saya ingin membantu untuk mendongkrak bidang pertanian di kecamatan saya. Tetapi kalau misalnya jurusan kedokteran juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus saya pikirkan seperti itu. Dan dalam perjalanan waktu berkat sharing dengan Ibu Neti dari Yayasan Kokalbe, saya mendapat pencerahan dan akhirnya saya memilih untuk masuk di jurusan pertanian seperti itu. Di foto pertama itu merupakan suasana sekolah saat SMA, tempat di mana Ibu Neti dulu datang untuk berkunjung. Terus dan puji Tuhannya setelah tamat dari SMA, kami harus mencari universitas dalam provinsi kita sendiri, dalam provinsi kita sendiri untuk tempat perkuliahannya, dan saya diterima di Universitas Nusa Cendana. Dalam perjalanan saat perkuliahan itu, eh, pada saat semester awal masih santai-santai seperti itu. Tetapi saat semester 3, semester 5, itu ternyata ada teman-teman yang mereka nilainya tuh tidak bisa dipertahankan seperti itu. Dan ketika mereka tidak bisa mempertahankan IPK-nya, hal itu membuat mereka harus melepaskan beasiswanya. Dan sangat disayangkan sekali seperti itu. Dari pengalaman tersebut, ada 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 hal yang membuat saya merasa bahwa saya harus bisa nih mempertahankan beasiswa ini dan tetap meningkatkan IPK saya seperti itu. Jadi saya dari peristiwa tersebut saya menjadi semangat untuk mempertahankan nilai saya di tengah kesibukan saya untuk mengikuti organisasi di mahasiswa, terus mengikuti kegiatan-kegiatan di luar seperti kegiatan duta bahasa dan juga kegiatan-kegiatan organisasi seperti Senyum Anak Nusantara. Saya juga pernah bergabung di sana seperti itu. Dan hal ini mengajarkan saya bagaimana saya harus bisa untuk membagi waktu, bagaimana saya harus bisa mengejar target IPK yang saya mau, terus saya harus selesai kuliah tepat waktu, tetapi saya juga harus tetap mengembangkan kapasitas diri saya dengan mengikuti berbagai kegiatan yang menurut saya bisa membantu saya untuk uh, menambah nilai diri saya seperti itu. Dan di foto ini, di foto yang kedua ini, di saat saya mengikuti kegiatan duta bahasa dan yang bagian bawah itu saat mengikuti KKN. Dan perlu diketahui bahwa saat saya mengikuti KKN dan juga penelitian, Yayasan Kokalbe sangat berjasa kepada saya karena mereka mendanai kegiatan KKN saya dan juga kegiatan penelitian saya seperti itu. Dan puji Tuhan, dengan bantuan dari Yayasan Kokalbe, saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya tepat waktu seperti itu. Dan menjadi kebahagiaan tersendiri ketika menyelesaikan perkuliahan tepat waktu dan juga dengan saya kuliah di Kupang, orang tua saya pun bisa melihat Kupang itu seperti apa seperti itu. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri di dalam diri saya karena berhasil untuk mengajak orang tua ke tempat kuliah kita untuk merayakan wisuda kita seperti itu. Dan berkat dari Yayasan Kokalber juga, saya bisa mengakses beberapa kegiatan seperti itu. Misalnya, saya bisa untuk mengikuti pertukaran mahasiswa karena berkat dari Yayasan Kokalbe juga. Terus, dengan mengikuti pertukaran mahasiswa, tentu saya bisa melihat eh, seperti apa di Jawa sana seperti itu. Terus, ketika saya sudah mengikuti berbagai kegiatan tersebut, di, di sebelumnya saya juga pernah bekerja di ruang guru. Dan ketika tahun 2024 kemarin ada pendaftaran pembukaan CPNS seperti itu. Saat pembukaan CPNS itu saya masih bekerja di ruang guru. Dan saat itu juga saya memiliki usaha kecil-kecilan seperti usaha menjahit gitu, menjahit di rumah. Di kondisi seperti itu saya harus bisa membagi waktu nih. Bagaimana saya harus bekerja, pulang bekerja saya harus menyelesaikan orderan. Terus di satu sisi juga saya harus mengikuti jadwal belajar yang saya sudah buat untuk persiapan PPNS, seperti itu. Di situ saya benar-benar harus bisa menata diri saya dalam membagi waktu.
Saya harus bisa untuk mencapai apa yang saya mau. Setidaknya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai mimpi-mimpi saya seperti itu. Dan dalam perjalanan waktu, puji Tuhan, ketika mengikuti ujian, saya bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Dan pada tahun 2025 awal, saya mendapat pengumuman bahwa saya juga dinyatakan lulus di jurusan saya, seperti itu. Dan saat ini saya bekerja sebagai PUPT. Dan seperti apa itu PUPT? Tadi Kak Miki juga sudah menjelaskan bahwa urusan urusan saya sebagai bidang agribisnis itu bukan hanya di lahan saja, tetapi bagaimana makanan itu bisa sampai di piring kita semua seperti itu. Dan tentu untuk makanan itu bisa sampai di piring kita semua, tentu ada yang namanya bagaimana kita mengendalikan organisme pengganggu tanaman tersebut agar uh, dari bidang agribisnis tadi bisa menyalurkan makanan tersebut sampai di piring kita. Tetapi sebelum itu, bagaimana fungsi kita, kami sebagai PUPT untuk menjaga makanan itu tetap memiliki mutu dan kualitasnya seperti itu. Dan saat ini saya ingin menjelaskan seperti apa sih tugas saya sebagai PUPT di lapangan dan juga seperti apa peran saya untuk menjaga produktivitas pertanian. Oke, eh, yang pertama itu kita melakukan identifikasi dan rekomendasi. Seperti di gambar ini, saya melakukan identifikasi OPT pada tanaman padi. Setelah melakukan identifikasi, dilakukan pengendalian. Kami memberikan rekomendasi pengendalian itu seperti apa supaya eh, tetap menjaga produktivitas dari tanaman pangan seperti itu. Dalam melakukan pengendalian sekaligus kami memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis terhadap petani yang lahannya itu kami kendalikan seperti itu. Terus tadi dari kami Ki juga sempat menyinggung tentang perubahan iklim. Jadi dari kami juga sebagai petugas PUPT itu ada juga bagaimana kami harus melakukan penanganan terhadap dampak perubahan iklim, baik kekeringan maupun kebanjiran. Karena kalau misalnya terjadinya kekeringan ataupun kebanjiran, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman pangan yang menjadi sumber pasokan pangan untuk kita seperti itu. Dan tadi sudah jelaskan oleh Kamiki juga seperti apa dalam skripsinya untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk em, menekan pengaruh atau dampak dari perubahan iklim tersebut. Dan setelah semuanya dari pengamatan tadi dan juga tentang kejadian dari perubahan iklim, kami melakukan pelaporan ke kabupaten dan juga memberikan dokumentasinya seperti itu. Dan pada akhirnya nanti kami akan berkoordinasi dengan dinas ataupun dengan lembaga-lembaga terkait seperti yang kami juga sudah kerjakan di BPP, saya lupa tadi nama BPP-nya, itu merupakan bentuk koordinasi ataupun kolaborasi akhir yang mungkin bisa dikerjakan bersama dalam menjaga ketahanan pangan seperti itu. Dan untuk kolaborasi yang kami lakukan, tadi uh, untuk menjaga ketahanan pangan dan juga bagaimana kita tetap menjaga mutu dari pangan kita juga, tentu perlu adanya kolaborasi seperti yang kami juga tadi sudah beri contoh. Mereka sudah ada kolaborasi dengan BPP seperti itu. Dan kami juga saat ini sedang berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti itu. Bisa dengan lembaga pemerintahan tingkat desa ataupun dengan lembaga non-pemerintahan seperti itu. Kita sangat terbuka untuk bekerja sama. Yang di gambar pertama ini, kita bekerja sama dengan desa yang ada di kecamatan sini. Itu uh, di sini mereka membuat uh, mengelola dana ketahanan pangan di desanya itu sebanyak 20% dengan menanam tanaman hortikultura seperti itu. Dan mereka mengundang kita dari BPP untuk memberikan penyuluhan terhadap pengurus di lahan tersebut, bagaimana tentang hama dan penyakitnya, bagaimana tentang budidaya, terus bagaimana juga untuk
pemasaran nanti. Kira ini berhubungan langsung juga dengan Kamiki dari agribisnis tentang pemasaran dan manajemen di dalamnya seperti itu. Terus di gambar kedua ini juga kami berkolaborasi dengan yayasan yang bergerak di bidang pertanian, tetapi mereka lebih kerucut ke bidang kehutanan, di bagian kehutanan seperti itu. Dan di sini, di kehutanan ini, berkolaborasi bagaimana tentang cara pembudidayaan tanaman kopi. Karena kebetulan sekarang juga tanaman kopi itu lagi boomingnya, seperti itu, lagi boomingnya. Ada yang tren untuk kopi segala jenis lah pastinya. Ah, jadi di sini YS ini bekerja sama dengan BPP untuk bagaimana memberdayakan masyarakat untuk memperhatikan tanaman kopi karena dengan menjaga pasokan kopi ini tetap stabil, permintaan pasar juga semakin meningkat. Tentu hal ini juga berpengaruh positif terhadap eh, bukan ya, berpengaruh positif terhadap petani juga seperti itu. Terus yang ketiga ini juga bekerja sama dengan desa namanya Desa Pangga. Di situ juga kita melakukan musyawarah dan penyuluhan kepada masyarakat seperti apa pengendalian dan di sini juga ditekankan tentang pengendalian hama terpadu seperti itu dan meminimalisir penggunaan pestisida kimia. Terus yang berikutnya juga kerjasama dengan sebuah desa yang ada di Benteng Suru untuk bimbing teknik tentang penanaman jagung. Apalagi sekarang sedang musim untuk tanaman jagung. Terus yang berikutnya bekerja sama dengan uh, lembaga yang bergerak di bidang pariwisata. Kebetulan di kecamatan kita ini ada lembaga yang bergerak di bidang pariwisata dan di sana juga mereka ada bidang khusus yang membidangi tentang tanaman pertaniannya. Jadi mereka mengundang BPP untuk memberikan penyuluhan tentang bagaimana budidaya yang baik, terus bagaimana untuk menjaga OPT-nya seperti itu agar mutu dan kualitas dari tanaman yang mereka pasarkan kepada petani nanti itu masih bagus dan baik seperti itu. Terus seperti apa dampak kehadiran petugas PUPT terhadap kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian daerah? Dan uh, coba teman-teman lihat di gambar yang pertama. Pada saat sebelum adanya petugas pengamat hama dan penyakit, kebetulan kami masuknya di bulan 7 di tempat ini, itu tanamannya itu terserang dengan ulat ulat gelayak atau ulat tendarat namanya seperti itu. Tetapi dengan kehadiran kita, kita memberikan pengetahuan kepada petani bahwa dia punya cara pengendalian seperti ini. Dan puji Tuhan, tanaman jagungnya itu berhasil terselamatkan seperti itu. Berhasil terselamatkan dan kembali segar dan hijau seperti ini. Terus yang gambar kedua ini, kita menghadiri untuk melakukan ubinan panen padi di sebuah desa dan di situ juga kami melakukan bimbingan kepada petani dari awal tanam sampai mereka panen dan puji Tuhan mereka mengatakan bahwa selama mendapatkan bimbingan dari penyuluh dan POPT kita mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Oke. Di akhir saya ingin memberikan sebuah motivasi bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memiliki alasan dan tujuan tertentu seperti itu. Jika dulu sebenarnya di awal tadi ada cerita bahwa dulu saya sebenarnya memilih untuk mengambil di bidang pariwisata seperti itu. Tetapi orang tua saya menegaskan bahwa lebih baik kamu melanjutkan untuk ambil di bidang pertanian karena kamu ada di sana tentu memiliki alasan dan tujuan tertentu. Dan hal itu selalu memotivasi saya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memiliki alasan dan tujuan tertentu. Entah itu hal baik, entah itu hal buruk, pasti di masa depan atau beberapa waktu setelah kejadian itu kamu akan mendapat jawabannya kenapa hal buruk ini terjadi pada saya dan kenapa hal baik ini terjadi pada saya. Kita akan menemukan jawabannya setelah beberapa waktu. Jadi jangan pernah kecewa jika ada hal buruk dan juga
untuk hal baik. Terima kasih untuk hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wow, sungguh menginspirasi ya cerita dari Kak Flora, sahabat kakak. Dan juga aku senang banget dengan di akhir itu ada kata-kata atau motivasinya. Aku suka banget Kak Flora, thank you udah sharing sama kita. Dan juga aku notice ya dari kisahnya, kita bisa belajar ya, di mana perempuan itu juga punya peran besar di dunia pertanian. Terutama Kak Flora ini berani untuk melangkah di bidang yang dulu ya, didominasi oleh laki-laki dan justru berhasil membuktikan kalau perempuan juga bisa jadi penggerak perubahan. Luar biasa banget Kak Flora. Nah, lewat pekerjaan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman di NTT, Kak Flora juga nggak hanya membantu petani untuk menjaga hasil panen ya, tapi juga ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, cerita dari Kak Flora ini benar-benar jadi pengingat kalau dengan semangat dan keberanian, kita semua bisa menanam kebaikan dari manapun kita berasal. Oke, terima kasih sekali lagi aku ucapkan untuk Kak Flora atas sharing yang luar biasa. Nah, boleh dong sahabat kakak, kita kasih tepuk tangan yang paling heboh lagi untuk Kak Flora. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya Kak Flora. Nah, sahabat kakak, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, sahabat kakak yang ingin bertanya, boleh nih langsung gunakan fitur raise hand ya. Nanti akan aku bantu untuk giliran bertanyanya. Nah, sebelum nih ya kita masuk ke topiknya masing-masing ini ya, tentang kepertanian atau mungkin tentang perempuan, gimana perannya di sana segala macamnya. Nah, aku pengen tanya kepada para narasumber, yaitu terkait dengan beasiswanya nih ya. Nah, ini kan sama-sama dari beasiswa YKK. Tapi kali ini aku pengen tanya nih untuk Kak Flora dan Kak Miki. Mungkin yang pertama aku akan tanyanya ke Kak Miki dulu ya. Nah, kalau dari Kak Miki sendiri nih Kak, kira-kira pengalaman Kakak gimana sih selama jadi penerima beasiswa ya Kakak? Boleh nih Kak diceritain, mungkin bisa jadi inspirasi untuk penerima beasiswa. Oke, mungkin aku mau cerita dari awal mendaftar beasiswa itu, aku awalnya tuh kayak apa ya, iseng-iseng aja gitu. Jadi karena eh, ternyata aku uang kuliahnya dapat lumayan banyak waktu itu kan, aku udah semester 2 atau semester 3 gitu. Oh, semester 2 kalau nggak salah. Itu tuh orang tua itu agak gimana ya, agak keberatan dan lain sebagainya. Terus aku pun akhirnya nyoba buat nyari-nyari beasiswa gitu. Sekiranya yang aku memenuhi yang mana dan bisa aku ikutin yang mana gitu. Karena apa ya, kalau bisa dibilang itu keluargaku itu kalau dibilang sebagai penerima bantuan dari pemerintah itu terlalu kaya, tapi kalau dibilang kaya itu juga nggak sekaya itu gitu. Jadi kayak aku itu ada di tengah-tengah gitu. Jadi waktu itu orang tua juga lumayan apa ya, adik aku itu waktu itu juga lagi pas aku masuk kuliah, adik aku itu lagi masuk ke pondok, jadi kayak pengeluarannya itu lumayan banyak banget dan aku pun inisiatif akhirnya gimana caranya biar aku itu bisa meringankan kedua orang tua aku gitu. Nah, eh, kalau berhubungan dengan prestasi tentu aku ada gitu. Jadi kayak gimana nih caranya biar aku bisa gitu. Akhirnya dapat di beasiswa Bakti Tani. Kemudian kalau dalam perjalanannya ya tentunya yang paling susah itu adalah mempertahankan nilai. Karena waktu itu aku pernah nilai itu sempat turun kemungkinan di semester 4 atau 3. Dan itu aku lumayan down karena waktu itu apa ya, lumayan sulit untuk membagi waktu kuliah sama proker. Jadi aku waktu itu ikut banyak eh bukan banyak organisasi, aku cuma nggak tergabung di organisasinya, tapi aku ikut di eventnya Hima waktu itu. Dan itu belum sama tugas-tugasnya, terus mungkin kewajiban-kewajibanku dalam apa istilahnya. Aku juga waktu itu explore beberapa hal baru, kayak aku ikut UKM, aku ikut tim dan lain sebagainya itu kayak ya banyak hal yang harus dikerjakan dan akhirnya malah nilaiku turun meskipun nggak sampai batas bawahnya ini ya, nggak sampai batas bawahnya yang ada di dalam perjanjian beasiswa, tapi pada akhirnya di semester berikutnya alhamdulillahnya masih bisa naik lagi. Jadi kayak salah satu hal yang lumayan challenging itu time management sih. Mungkin kayak gitu sih kalau aku.
Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Miki atas sharingnya. Oke, kali ini selain dari Kak Miki, aku pengen juga dengar dari Kak Flora. Gimana nih Kak, kira-kira pengalamannya sebagai penerima beasiswa ya Kakak? Dan juga kalau misalnya tadi aku bilang ya, bisa jadi mungkin inspirasi untuk yang sudah menerima beasiswa. Tapi juga bisa nih Kak, kali ini mungkin jika ada teman-teman di sini yang hadir sebagai belum menerima beasiswa, boleh nih Kak sharing biar mereka juga tertarik. Silahkan Kak Flora. Oke, terima kasih ya untuk waktunya dan untuk bercerita tentang bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa ini. Tadi saya sempat cerita sedikit seperti apa dulu perjalanan saya menerima beasiswa saat kelas 2 SMA. Dari Yayasan Kokalbe bermitra dengan SMA saya untuk eh, sebagai mitra untuk bisa menerima beasiswa tersebut. Dan spesialnya puji syukur di SMA kami itu dulu ada dapat tambahan gitu bahwa kami siswa kami itu bisa mengambil jurusan farmasi dan juga kedokteran. Dan saat itu saya benar-benar dilema antara mimpi kecil saya untuk menjadi dokter umum atau memperjuangkan wilayah saya gitu untuk bisa mendapat pasokan pangan yang baik, tetap terhindar, maksudnya tahu cara pengendalian organisme pengganggu tumbuhannya itu seperti apa, seperti itu. Dan ketika saya uh, cerita lebih lanjut dengan Ibu Neti, dia memberikan beberapa arahan bahwa nanti kalau misalnya ambil kedokteran seperti ini, kalau ambil nanti pertanian itu seperti ini, seperti itu. Dan sampailah saya sudah menerima informasi bahwa saya keterima sebagai kandidat penerima beasiswa Bima. Saya sangat bersyukur di situ karena eh, hal itu saya bisa meringankan beban finansial untuk kedua orang tua saya seperti itu. Dan ketika ketika sudah dapat beasiswa, satu pertanyaan lagi, bisa tidak saya masuk dalam eh, jurusan yang saya mau seperti itu. Dan pada saat tes SBMPTN, saya memilih pendidikan kedokteran di Airlangga Surabaya. Lucu sekali kan? Di universitas yang menurut saya pesaingnya sangat berat, sangat besar seperti itu. Dan juga saya memilih pertanian di Universitas Nusa Cendana. Dan menurut saya itu penting sekali. Dulu dulu pada saat angkatan kami di tahun 2019 itu sangat minim sekali untuk uh, saat SMA itu kita harus sudah mencari tahu nih kuota untuk masuk di jurusan tersebut itu berapa, terus nilai yang atau skor SBMPTN yang harus kita capai itu berapa agar bisa masuk dalam kuota tersebut. Dan pada saat angkatan kami dulu itu belum bisa untuk mengikuti tes SNPTN yang pakai seleksi nilai seperti itu. Dan ketika em, seleksi SBMPTN, saya lulusnya di pertanian seperti itu. Dan ketika lulus di pertanian, berarti saya harus melepaskan mimpi kecil saya itu untuk menjadi kedokteran umum. Dan satu hal yang sangat challenging pada saat saya kuliah itu diatur waktu, manajemen waktu. Karena pada saat kuliah itu saya termasuk orang yang suka untuk hidup berorganisasi seperti itu. Terus mengikuti apa organisasi kampus maupun di luar kampus. Terus saya paling suka untuk tantangan mengikuti kompetisi seperti itu, baik yang di tingkat provinsi maupun yang nasional seperti itu. Karena bagi saya motivasi besar sih sebenarnya untuk mendapatkan money seperti itu. Tapi yang keduanya mungkin untuk meningkatkan kapasitas diri seperti itu. Dan pada saat kuliah pun hal yang harus selalu terngiang dalam kepala itu harus kuliah selesai tepat waktu dan yang berikutnya adalah bagaimana saya harus tetap mempertahankan IPK saya itu tetap tinggi seperti itu. Em, tetapi dua hal tersebut em, tidak membatasi saya untuk tetap mengikuti organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lain. Dan satu tips saya dulu, kalau misalnya saya dalam manajemen waktu itu, saya membuat roster harian gitu. Misalnya bangun pagi itu seperti apa, jadwal belajarnya saya itu seperti apa, terus eh, berapa waktu yang harus saya pakai untuk scrolling media sosial. Terus kalau misalnya saya stres itu saya harus putar lagu apa, saya buat listnya seperti itu supaya saya tidak harus berpikir lagi saat saya galau ataupun berpikir apapun, saya langsung putar saja lagu yang saya mau seperti itu.
Karena kadang kalau misalnya kita lagi galau ataupun apa, kita sudah tidak ingat list lagu yang kita mau putar itu seperti apa. Terus di dinding-dinding kamar saya dulu itu saya buat tulis di kertas HVS gitu kan. Tulis di kertas HVS kata-kata motivasi. Salah satunya tadi di bagian akhir tulisan saya itu yang segala sesuatu memiliki alasan dan tujuan tertentu supaya saat saya mengalami hal buruk, saya tetap percaya bahwa hal buruk ini membawa saya kepada hal yang baik. Seperti itu. Terus eh, intinya saya menulis quote-quote yang saya suka supaya selalu diingatkan di dinding-dinding saya. Nanti di kertas Hafiz itu saya buat lingkaran ataupun yang gelembung-gelembung. Setelah itu saya gunting dan saya tempel seperti itu. Di cermin besar saya pun saya akan tulis seperti itu. Setidaknya saya selalu diingatkan bahwa saya itu harus bisa mencapai mimpi-mimpi saya. Terus per bulannya juga saya tulis impian jangka pendek saya. Terus per tahunnya saya tulis untuk impian jangka panjang seperti itu. Eh, dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan perkuliahan itu dan saya juga sangat bersyukur karena Yayasan Kokalbe ini sangat support kita di dalam dana, asalkan kita itu semangat untuk menyelesaikan semua itu dan mempertanggungjawabkannya, seperti itu. Dan saya sangat bersyukur dengan adanya Yayasan Kokalbe dulu bisa menghantar saya sampai di titik ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Flora atas sharingnya. Nah, sahabat kakak tadi denger ya, ternyata emang banyak banget ya Kak ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk dapat beasiswa ini gitu. Nah, tapi tenang aja sahabat kakak, Kak Flora pun bisa menangani tantangan itu. Apalagi kamu. Jadi jangan patah semangat ya. Kalau kamu pengen dapat beasiswa, tenang aja. Semua tantangan itu, Bismillah pasti bisa kamu hadapi. Oke. Terima kasih atas jawabannya Kak Flora dan juga Kak Miki. Nah, Kak Flora dan Kak Miki, sebenarnya aku juga ada pertanyaan-pertanyaan lain nih Kak, terkait dengan topiknya, ya, terkait di dunia pertanian ini nih. Nah, mungkin aku pengen kali ini beralih kepada Kak Miki ya. Oke, Kak Miki masih aman ya? Oke, siap. Aku pengen tanya nih sama Kak Miki, Kak. Jadi gini, Kak, Kakak kan juga udah terjun di dunia pertanian sejak lama gitu ya. Pasti, misal mensosialisasikan isu-isunya dan segala macam, itu udah sering banget ya, Kak ya. Tapi kira-kira dalam cara Kakak menyampaikan isu pertanian gitu ya, kira-kira Kakak ada tips nggak sih biar dalam penyampaiannya itu menarik gitu ya, atau mungkin juga mudah dimengerti? Dan nggak cuman sekedar dari mahasiswa yang belajar pertanian ya, tapi juga mahasiswa yang dari jurusan lain gitu kan. Kira-kira gimana? Dari Kak Miki, apakah ada tipsnya? Silakan, boleh dijawab ya Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ini ya. Kalau aku sendiri udah pernah apa ya, istilahnya kayak menemui banyak orang gitu untuk menjelaskan aku ini jurusanku apa, aku ngapain aja gitu. Kayak eh, dulu sempat kalau misalkan SMA SMA itu kan ngadain kayak kampus fair gitu kan, itu juga pernah ngundang aku juga, jadi kayak aku suruh jelasin gitu jurusan aku tuh sebenarnya ngapain aja sih, terus aku mau jelasin tentang pertanian seperti apa, terus aku juga pernah ngomong ke sesama mahasiswa waktu jadi asprak, pernah juga ke panti asuhan waktu itu untuk pengabdian masyarakat, atau bahkan berkomunikasi ke eh, masyarakatnya itu sendiri, jadi kayak ibu-ibu PKK dan lain sebagainya, itu komunikasinya itu berbeda-beda, jadi kayak tergantung siapa penerimanya. Ketika kita berkomunikasi sama orang yang dekat dengan kita, atau maksudnya satu bidang sama kita, tentunya kita bisa pakai istilah-istilah yang kita udah biasa pakai. Tapi kalau kita ngomong sama orang umum itu juga kebagi menjadi banyak gitu. Apakah orang ini latar belakangnya dari orang-orang desa, atau orang-orang pekerja, ataupun anak-anak sekolah, itu gaya bahasa yang digunakan serta pembawaannya itu juga berbeda-beda. Jadi kayak apa ya? Mungkin kalau Kak Flora tadi sempat cerita udah berkolaborasi di berbagai macam wilayah gitu, maksudnya berbagai macam bidang gitu, bisa ke apa namanya, ke desa-desa ataupun ke sekolah dan lain sebagainya. Itu aku juga pernah mengalami itu, dan apa,
kayak kadang nih misalkan nih kalau orang-orang desa gitu ya, itu kadang pertanyaan-pertanyaannya itu out of the box gitu. Kadang kayak tiba-tiba dia penasaran gitu loh. Penasaran terus tiba-tiba berdiri dari kursinya terus maju gitu mau lihat ini apa sih? Ini apa sih? Kayak gitu gitu. Kayak sebenarnya apa ya? Itu jadi tantangan tersendiri gitu buat kita karena kayak karakter orang yang berbeda-beda membuat cara penyampaian itu biar bisa diterima itu gimana gitu. Itu jadi kayak kita yang harus belajar tentang mereka gitu. Jadi kita nggak boleh, oh pokoknya aku kayak gini, aku menyampaikan ini, udah berarti tanggung jawabku udah selesai kayak gitu. Kita juga harus mikirin bagaimana kalimat-kalimat itu tuh bisa diterima gitu ke orang-orang. Seperti itu sih mungkin. Oke, terima kasih banyak Kak Miki. Bener banget sih, aku juga setuju ya. Entah apapun sebenarnya Kak, untuk kita ngomong sesuatu, komunikasi tentang sesuatu, biar orang itu paham, kunci utamanya ya, kita sesuaikan siapa audiensnya, gitu ya Kak. Emang sebenarnya cukup kompleks ya, tapi ya kalau misal kita emang benar-benar pengen nih untuk orang-orang itu bisa benar-benar tersosialisasi atau benar-benar paham tentang isu yang kita bawakan, ya mau nggak mau kita harus belajar tentang itu, ya kan Kak? Oke, terima kasih banyak Kak Miki atas jawabannya yang luar biasa. Oke, selanjutnya aku pengen beralih ke Kak Flora. Halo Kak Flora. Oke, Kak Flora aman ya? Halo, Masih di sini. aman, aman, puji Tuhan. Oke, Kak Flora. Aku juga ada pertanyaan untuk Kak Flora. Nah, jadi gini Kak, Kakak ini kan adalah seorang perempuan ya. Misal juga dari daerah di NTT gitu. Kayak yang tadi aku juga bilang, peran perempuan itu kadang memang sulitnya adalah masih terdominasi oleh laki-laki gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Flora sendiri, kira-kira ada tips gitu nggak sih Kak? Gimana caranya biar perempuan di daerah misal seperti NTT gitu, bisa makin kelihatan dan punya peran besar di dunia pertanian dan urusan ketahanan pangan ke depannya. Kira-kira gimana dari Kak Flora sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Eh, Mengenai bagaimana supaya perempuan itu bisa memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan itu, tentu yang pertama eh, kita mengikuti pendidikan yang di bidang pertanian itu salah satu peran kita seperti itu. Yang kedua, eh, bagaimana cara kita untuk mengikuti misalnya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bidang pertanian, misalnya untuk pembuatan produk, seperti yang tadi juga kami sudah ada tentang pembuatan yang dari daun sawi tadi itu kan salah satu kontribusi kita sebagai perempuan, apalagi bekerja sama dengan PKK yang notabene semuanya dominan perempuan. Seperti itu. Dengan kehadiran dan melakukan pelatihan seperti itu, saya berpikir bahwa itu salah satu kontribusi dari dari perempuan bagaimana untuk terlihat dalam bidang pertanian dalam menjaga ketahanan pangan. Ketika nanti ibu-ibu bisa mengolah eh, bahan pertanian itu menjadi produk yang bisa diakses oleh berbagai umur. Bisa juga kan anak kecil untuk makan itu, orang tua dari berbagai jenis kelamin juga bisa. Eh, dengan misalnya ibu PKK sudah melakukan hal tersebut, tentu itu menambah eh, uang saku mereka dalam keluarganya. Nah, ketika mereka sudah menjaga pemasukan mereka, itu tentu menjadi salah satu kontribusi untuk mereka bisa menjaga ketahanan pangan seperti itu. Karena berbicara tentang ketahanan pangan, bukan hanya berbicara ketersediaannya, tetapi bagaimana kita bisa akses itu pangan agar bisa eh, diakses dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita bisa misalnya mungkin eh, ada yang di jurusan ekonomi seperti itu. Tetapi mereka juga bisa eh, memberikan kontribusi supaya ketahanan pangan itu tetap terjaga. Misalnya mungkin mereka mau membuka bisnis di bidang pertanian. Nah, di NTT ini ada salah satu kakak perempuan yang dia juga pernah berdiskusi di Yayasan Gokalbe. Dia mengembangkan tanaman kelor ini untuk menjadi teh ataupun produk-produk lain, dan di situ dia bekerja sama dengan ibu-ibu rumah tangga untuk bisa membantu memasarkan produknya mulai dari eh, pemetikan terus saat pengelolaan sampai juga pemasaran itu melibatkan melibatkan perempuan seperti itu. Jadi saya berpikir dengan kegiatan-kegiatan seperti ini
semakin untuk membuat perempuan itu bisa mendominasi dalam menjaga ketahanan pangan. Karena berbicara tentang bagaimana kehadiran perempuan untuk hadir dalam menjaga ketahanan pangan itu juga bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti itu. Dan untuk hal-hal besar, bisa juga peran perempuan misalnya bagaimana dia untuk bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan mengikuti misalnya pencalonan DPR ataupun seperti itu yang mungkin dia bisa mempengaruhi keputusan-keputusan penting di bidang pemerintahan sehingga nanti itu berimpact pada peran perempuan semakin besar dalam bidang bidang pertanian dan juga bidang ketahanan pangan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Flora atas tanggapannya. Aku jadi tahu nih Kak, terkait tadi yang aku tanyain. Hmm, ternyata emang make sense ya dari jawaban Kakak, dan juga emang tadi poin-poinnya cukup banyak ya. Oke, sip banget. Akan aku catat. Oke, yang selanjutnya untuk pertanyaan terkait topiknya nih dari aku udah selesai nih Kak. Nah, mungkin untuk akhir kata nih ya, aku pengen banget denger closing statement gitu dari narasumber kita, bisa dari Kak Miki dan juga dari Kak Flora. Tapi untuk yang pertama, mungkin aku persilahkan kepada Kak Miki untuk kasih closing statement kepada kawan-kawan yang ada di sini. Mungkin bisa disampaikan secara singkat ya Kak. Terima kasih. Oke, mungkin kalau closing statement dari aku harap kita semua sebagai bangsa Indonesia, terutama kita sebagai wanita, jangan ragu untuk mengambil peran-peran yang kecil di lingkungan kita. Karena peran-peran kecil itu, jika kita melakukannya itu oleh banyak orang, peran-peran kecil yang dilakukan oleh banyak orang, tentunya itu akan membawa dampak yang besar. Jadi jangan pernah ragu untuk membuat sesuatu yang positif. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Kak Miki atas responnya. Oke, yang selanjutnya dari Kak Flora juga bisa mengikuti closing statementnya untuk teman-teman yang ada di sini. Kira-kira apa nih Kak? Bisa disampaikan juga secara singkatnya Kak. Terima kasih. Jika saat ini kamu masih ragu untuk mencapai tujuan hidup kamu, mencari jati diri kamu, kamu harus tetap mengeksplor banyak hal yang mungkin ada peluang datang dalam hidup kamu. Pada suatu saat nanti kamu akan menemukan jawaban dari semua eksplor yang kamu lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Flora. Berarti emang kata kuncinya adalah explore, ya. Oke, Oke. terima kasih kembali. Terima kasih lagi untuk Kak Miki dan Kak Flora. Semoga sahabat kakak yang ada di sini semakin terinspirasi ya. Apalagi tentang dunia pertanian. Hal yang mungkin tadinya kayak, itu apa sih? Kok kayaknya aku kurang ngerti ya di dunia itu. Sekarang kawan-kawan semua jadi punya pandangan baru nih. Apalagi dari sudut pandang perempuan. Nah, sahabat kakak, sebelum kita berpisah dengan kakak-kakak dan sahabat kakak semua di sini, yuk kita abadikan momen bersama untuk kenang-kenangan Omni Talks episode yang ketujuh kali ini. Nah, buat sahabat kakak, yuk on cam segera bisa agar bisa kita simpan bersama nih ya kenangan yang indah ini. Oke. Oke, aku izin Oke. pandu untuk foto ya. Apakah masih ada yang Oke, mau on boleh, cam? Kaliza. Oke, sudah. Satu, dua, tiga. Sebentar, tahan. Iya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oh, wait. Oke, sudah. Aku kembali lagi Oke, kepada terima MC. kasih. Makasih banyak Kaliza udah bantu pandu untuk foto kali ini ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, sahabat kakak, silakan untuk bisa mengisi link evaluasi berikut sebagai bukti kehadiran dalam acara Audi Talks episode yang ketujuh. Selain itu, pengisian form ini juga menjadi syarat ya untuk sahabat kakak semua bisa menerima e-sertifikat. Jadi, pastikan sahabat kakak untuk isi form sebelum deadline pada malam ini. Oke. Nah,
Sahabat kakak, di pekan depan kita juga akan kembali bertemu di episode ke-8. Jika kakak berbagi Alumni Talks episode yang ke-8 itu, nanti judulnya adalah Menjemput Dunia Nyata dengan Genggaman Mimpi. Nah, untuk minggu depan kita akan membersamai dengan dua alumni, yaitu Kak Ira Ayu Dwi Rahmawati dan Kak Erika Lailatul. Yang nantinya sahabat kakak, kita akan dengar dari kakak-kakak semua untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya seputar pengembangan diri mahasiswa dan kesiapan di dunia kerja. Agar kita semua bisa atur strategi ini untuk tetap berkreasi, tapi tetap bisa capai mimpi yang kita inginkan. Kan kadang kita bingung ya, gimana sih caranya bisa tetap produktif dan berprestasi gitu ya. Dan juga bisa ngatur strategi manajemen waktu. Apa aja sih yang perlu dikembangin untuk persiapan dunia kerja? Nah, pastinya itu penting banget untuk dibahas agar kita ke depannya bisa lebih siap dan paham alur yang kita inginkan. So make sure sahabat kakak bisa hadir dan ajak pula teman-teman kamu untuk ikut dalam sesi minggu depan. Dan informasi yang terakhir, sahabat kakak, juga bisa follow media sosial YKK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rangkaian Alumni Talks atau kegiatan lainnya seperti webinar dan program beasiswa. Oke, terima kasih banyak sahabat kakak semuanya atas kehadiran dan kegembiraannya dalam Alumni Talks kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Paula, Laura, dan Kak Miki atas kehadirannya kali ini. Udah mau untuk membersamai kami dari awal hingga akhir acara. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa di Alumni Talks episode yang ke-8. Dadah! Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Terima juga kasih. teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.